Lagi kanan, tangannya kiri ya. Jadi jangan gini nanti kayak robot. Oke. Kanan, kiri, kanan, titik. Waduh, jago. Kayaknya anggota baru nih. Iya, bisa. Oke. Dari sini kaki kirinya langkah ya. Kiri, tadi salah gue. Kiri, kanan, kiri, titik. Nah, sorry yang kalau lagi gini aja. Tadi yang sini gini, tak. Ya, jadi kayak nangkis ya, kalau ya silat ya. Kalau yang sini tadi gini, tak. Iya, oh gitu jago. Sekarang lebih cepat lagi. Hitungannya ya. 7, 8, 1. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih di sekolah dulu. Kali ini kita ada di mata pelajaran SBK, yaitu Sejarah, Budaya, dan Kesenian. Nah, kali ini kita mau fokus di masalah kesenian. Apa keseniannya? Kita ngebahas masalah kesenian tari. Di samping saya ada salah satu guru tari dari Spadara Indonesia. Nah, namanya siapa, Kak? Ya, nama saya Farah Enesuti, biasa dipanggil Farah. Kak, tadi kan di mata pelajaran sebelumnya itu Ya. kita ngebahas salah satu tari dari salah satu kota yaitu Jakarta. Jakarta. Nah, tariannya apa tuh, Kak? Tadi Kalau yang di konten sebelumnya sih Aha. kita aku ngajarin tari ngibing itu basicnya coke sih. coke itu apa? Tari Jadi apa? salah satu, jadi ke tarian di Betawi itu ada banyak ya, ada ucul, ada coke, ada topeng, ada sorry gue lupa silat itu. Jadi banyak lah ya jenis-jenis, dan ada yang lebih ke silatnya ya. Nah, kalau yang lagi banyak digarap sama para penata tari di Jakarta terutama, itu biasanya suka ngangkat kalau nggak coke, topeng. Coke atau nggak Jadi topeng? tari topeng yang pakai kedok tuh, itu kan awalnya kan dari kesenian pertunjukan topeng. Jadi di topeng tuh ada beberapa bagian gitu. Ada salah satunya itu tadi kesenian tari topeng gitu, yang bawa pakai topeng kedok. Itu kalau kedok itu biasanya suka ada 3 warna, yang putih, panji, yang samba, yang pink, sama yang merah. Bedanya apa tuh, Kak? Pasti ada Itu bedanya karakter, kan? jadi karakter. Kalau yang putih? Putih itu lebih ke apa ya? Emang sih stigmanya bukan yang positif negatif ya, lebih ke Berarti lumayan beragam juga ya? iya benar. Nah, kalau misalnya itu tadi hampir sama kayak toko pewayangan berarti? Iya sama, jadi awalnya sih kalau topeng yang Betawi itu awalnya dari Cirebon. Oh. Terus ada yang membawa ke ini Jakarta. Batavia lah ya gitu. Bahkan jadilah kesenian topeng itu. Gitu. Iya, kalau putih itu kesucian, melambangkan kesucian lah ya, kebersihan gitu, bersih, suci, orang yang baru lah. Jadi kalau orang tuh kan awalnya lahir, ini kayak tahapan manusia lah ya gitu, karakter manusia juga gitu. Ada yang mereka masih polos, nah jadi kayak anak-anak lah polos, tapi bukan anak-anaknya ya, lebih ke dia dari lahir itu kan suci, bersih, masih polos lah, nggak tahu apa-apa gitu kan. Mulailah keping yang tadi apa tuh, Merah muda. samba itu.
itu mulai dia yang ceria, lucu, udah mulai dapet apa ya, ilmu-ilmu gitu kan, pengetahuan, terus sampai ke dewasa inilah yang merah itu gitu. Berarti lebih menceritakan jalan ini ya, jalan kehidupan ya. Iya, betul. Dari anak, remaja sampai dewasa ya. Jadi bisa dianalogikan ke situ. Yang jelas sih analoginya tuh lebih ke tahapan seseorang. Bisa jadi tahapannya dalam artian lebih ke karakter, atau seperti tadi tahapan pertumbuhan atau perkembangan manusia kayak gitu. Berarti tergantung perspektifnya ya. Nah ya, tergantung perspektif si penata tari yang membawakan itu. Oke. Nah tadi salah satunya topeng kan. Terus ada lagi kalau cokek sendiri? Nah, cokek itu tariannya ini kalau yang setahu aku ya itu berasalnya tadi awalnya dulu itu kesenian dari Cina. Jadi warga Tionghoa yang datang ke Batavia, dikembangkanlah mereka kayak menari untuk menghibur ya petinggi-petinggi dulu lah gitu. Terus adalah tarian cokek itu, jadi ada ngibingnya juga, jadi kayak tadi aku perempuan sama laki-laki saling menari gitu. Nah itu awalnya dari situ. Ngibing itu berarti menari ya? Ngibing itu kayak pergaulan gitu loh. Pergaulan gitu, jadi antara perempuan dan laki-laki atau sesama perempuan juga bisa gitu, ngibing, nari bareng gitu loh. Iya. Oke. Bahasa Betawi itu ya? Iya betul. Oke. Karena kan takutnya ada teman-teman yang nggak tahu ngibing itu. Iya benar. Nah kalau topeng sendiri berarti sama juga, zaman dulunya itu diterapkannya itu pada saat pementasan ada tamu-tamu berarti? Iya, jadi awalnya kan dari pertunjukan topeng itu, pertunjukan topeng yang di dalamnya ada tari topeng. Itu memang dipertunjukkan untuk acara-acara besar di zaman dulu ya, penyambutan apa segala macem kayak gitu. Kalau untuk sekarang ini jarang banget ada pertunjukan topeng, udah jarang banget. Karena tuh lengkap, ada pemain gambang kromongnya juga, gamelan Jawa. Berarti tari topeng itu berarti lahir dari suatu pertunjukan topeng yang dimana ada tarinya itu tarian itu tarian topeng. Sekarang udah banyak yang mengembangkan dari kesenian itu tuh diambil jadi satu tarian sendiri gitu. Ada satu karya, aku nggak tahu, nanti kita cari ya, aku lupa, aku salah tari topeng gong. Nah itu basic geraknya adalah dari topeng. Cuman dikembangkan atau dikreasikan dengan judul baru, dengan konsep dia sendiri, penceritaan dia sendiri kayak gitu. Kalau yang tadi kalau misalnya cokek itu juga sekarang udah pementasannya gimana Kak? Pementasannya kalau cokek kan tadinya dari ini ya, dari unsur Cina ya, dari abad 20 gitu. Nah itu iringan musiknya itu gambang kromong. Kalau topeng tuh biasanya ini slendro. Kalau misalnya musiknya topeng. Nah, kalau misalnya yang cokek itu lebih ke musiknya gambang kromong. Tapi ada juga yang topeng pakai gambang kromong sih, itu jarang banget. Lebih ke slendro karena ada tetalunya kalau topeng. Kalau yang ngibing tuh ya gambang kromong tuh kayak sering kita temuin lah gitu. Itu lebih ke tarian hiburan sih memang ya, untuk penyambutan, untuk merayakan sesuatu kayak gitu. Berarti dari dua tari ini, kalau yang saya tangkap ya Kak, dari dua tari ini, tarian dari Jakarta ini berarti lebih ke arah penyambutan ya? Iya kebanyakan sih. Karena mungkin dulunya itu di sini pusat dari Batavia ya. Ada banyak tamu-tamu yang datang. Menyambut, memberi hiburan. Kan kalau orang dulu ibaratnya ya apalagi hiburan kan, kalau kita kan banyak, sekarang udah banyak TV apa segala hiburan. Ya mereka kalau dulu ya pertunjukan ini. Relate ya jadinya ya, maka tariannya ini untuk penyambutan, dan habis itu di Batavia sendiri banyak tamu-tamu dari orang-orang asing ya. Betul. Nah, dari keduanya ini juga ada perbedaan gerak gitu. Kalau topeng itu memang lebih ke, kalau orang di tari Betawi itu bilangnya mendak. Mendaknya itu mendak banget, rendah banget gitu. Contohnya gimana? Sampai yang begini banget gitu. Terus ada langkahnya gitu. Ada rapat nindak. Itu ada basic tari sendiri.
Jadi kalau tari topeng itu udah basicnya banget. Kalau anak-anak baru mau belajar nih, namanya tari dasar Betawi, itu lebih ke rendah, terus kayak, nah ini apa, ada selancar, ada rapat ninda, yang gini set, rapat ninda itu. Itu yang laki juga begitu juga? Iya. Tapi Kayak memang gimana, kebanyakan kalau Gimana, topeng itu tarikan, oh ya mau ikut ya? Coba. Kalau ini yang gampang aja selancar ya. Dia lebih ke rendah banget. Ini manda? Menda. Gitu. Ini menda nih Menda. kayak gini. Menda gini nih. Gimana? Menda gini nih. Jadi gini? Ininya mohon maaf, dadanya buka gini. Terus ini rendah banget. Nah, ini ya, maksudnya? jangan turun begitu gitu. Oh gini. Ini maksudnya apa? Ini ya Oh, emang dasarnya itu ya, ini. namanya itu menda. Memang harus rendah. Terus ini selancar namanya. Nama geraknya selancar. Jadi lebih digenjot, rendah gitu. Pinggul ya mainnya? Iya. Kalau cokek lebih ke gerakan-gerakan Chinese gimana sih? Lebih ke lembut, jinjit gitu. Tapi ada juga rendahnya nih, kayak kewernya itu ada tetap ngambil itu. Berarti tapi dia perpaduan nah, ya? ada kayak tari cokek itu kan kalau dasarnya ada ini sirih kuning. Yang apa namanya? Gini kan. Nah, jadi lebih berdiri, banyak gerakan-gerakan. Itu berdiri. kalau sirih kuning cokek? Kalau cokek. Kalau Betawi memang lebih banyak yang rendah. Terus dia silat. Nah itu di cokek itu di topeng sorry. Di topeng banyak gerak silat. Kayak gitu. Iya. Bingung ya? Kita aja yang udah belajar masih bingung. Tapi nggak apa ya, itulah kita kan berusaha mengenal budaya kita ya. Dari dua aja udah banyak banget ya? Nah, belum yang lain kayak uncul. Terus itu aku lagi pengen belajar itu dari rebana biang. Nah, Itu bukannya alat musik ya? dari rebana biang tuh ada tariannya. Oh, ada lagi? Ada. Gue lupa namanya. Berarti dari satu daerah itu bisa melahirkan banyak tari ya? Banyak banget. Jadi kalau kita ngomongin basic misalnya satu daerah nih, ini gitu. Misalnya 3. Tapi kan orang tuh mengalami jenjang, semuanya mengalami perkembangan termasuk orang dan imajinasi seseorang gitu kan. Dari mengakar kreativitas mereka itu bisa berkembang terus, makanya tarian terus makin banyak jenisnya karena dari kreativitas si manusianya itu kan. Tapi mengambil nilai-nilai yang mengakar pada daerah tersebut ya, seperti itu tadi topeng, cokek, silat, uncul. Nah kalau berarti tadi yang ngibing tadi tuh yang di awal berarti kolaborasi antara tadi topeng sama Enggak sih, enggak ke cokek. topeng sih. Lebih enggak ke topeng sih kalau Berarti yang dia cokek apa? lebih ke cokek aja. Gini ya soalnya tadi tangannya ya. Yang terus terakhir kan lebih, apa ya, dia menunjukkan ke lebih ke hiburan aja gitu. Kalau cokek itu ngibing itu kan pergaulan gitu kan, untuk menghibur, untuk senang-senang gitu. Untuk lagi gimana sih orang lagi penat misalnya terus harus nari bareng misalnya kan, menghibur. Lebih ke cokek sih kalau yang ngibing tadi. Nah untuk tarian DKI ini topeng dan cokek ini untuk zaman sekarang tuh seperti apa Kak? Gimana? Untuk yang cokek dan topeng itu Perkembangannya? Iya. Minatnya Ya. anak-anaknya itu gimana? Justru dua tarian ini minatnya cukup, dan apa ya, kreativitas dari kedua basic kesenian ini lumayan banyak gitu, ketimbang yang itu tadi kayak dari kesenian rebana biang itu atau apa namanya uncul, blenggo, astagfirullah, blenggo Yang dari rebana biang. jadi silat. Blenggo itu silat yang diiringi oleh alat musiknya rebana biang. Itu yang masih jarang banget orang angkat atau mengembangkan jadi tarian yang baru lah ya, kreasi baru gitu, itu masih jarang banget. Kalau setahu aku kalau cokek sama topeng banyak banget yang bikin tarian baru. Nah, aku kan secara pribadi juga kan dari Jakarta. Kalau misalnya cuman ada dari diri sendiri mau nih ngelestariin budaya Betawi. Nah, cuman satu mungkin malu. Yang kedua bingung nih kalaupun memang udah tahu
udah nggak malu nih. Harus Gimana ngapain ya? Kemana nih? Gitu. Belajarnya kemana belajarnya? nih? Oh, banyak banget. Jadi kalau di Jakarta sendiri nih, kan aku pun tahu lah ya beberapa komunitas karena memang membina ya di tempat kerja aku, membina sanggar-sanggar. Banyak kok kayak tapi memang kayak misalnya contoh Rebana Biang itu sanggarnya setahu aku baru 1-2 dan satu itu juga senior banget pemiliknya gitu loh, jadi belum ada kayak anak-anak yang meneruskan gitu. Ya ada sih anak muda tapi belum yang se-expert beliau gitu. Itu harus segera ada Ya, regenerasinya tuh. Betul, tapi kalau memang kayak misalnya tarian-tarian Betawi yang lain kayak pakai apa segala itu banyak. Udah banyak ya. Ya, salah satunya sanggar kami kan, Swadara Indonesia, atau sanggar-sanggar yang lain, sanggar Betawi di daerah Jagakarsa tuh banyak banget sanggar. Saya Babakan apa tuh ada komunitas atau sanggar yang mempelajari tarian-tarian Betawi. Berarti gak usah malu dan inilah ya. Iya, pokoknya kalau memang pengen tahu bisa datang ke orang yang paham gitu kan, yang memang expert atau maestro-maestronya orang penari Betawi ya. Kalau memang ingin melestarikan nggak harus atau merasa bertanggung jawab nih sebagai anak Jakarta, paling nggak gue harus bisa atau apa gitu. Sebenarnya nggak harus begitu sih. Teman-teman seperti Masnya ini kan berusaha belajar juga terus mengenalkan ke orang lain. Nah ini juga salah satu untuk melestarikan gitu, karena akhirnya dengan begini kan mempromosikan kan kesenian tersebut gitu. Nanti mungkin suatu saat bisa ke yang memang paham, misalnya mau angkat Rebana Biang tadi, datanglah atau mewawancarai langsung gitu beliaunya, maestronya Rebana Biang. Kan jadinya melestarikan juga. Iya benar. Jadi nggak harus emang, gue harus belajar ya tapi. Iya benar. Gini Kak, terus untuk dress code-nya, kalau misalnya tari topeng dan cokek itu beda juga. Ada makna tersendiri juga. Ada. Kalau cokek itu mungkin ada unsur-unsur karena dia dapat pengaruh dari Cina itu tadi. Biasanya aksesoris di kepalanya itu ada sumpit, kayak tusuk sumpit gitu, terus ada gantungan gitu. Nah kayak gitu tuh model-model aksesoris, tapi kalau dia misalnya bikin garapan baru ya apapun bebas, tapi nggak keluar dari model tari Betawi yang ada ampoknya, yang udah pakemnya itu terus ya. ada rumbai di tangan kayak gitu. Tapi sekarang udah berkembang, makanya ada yang udah nggak pakai rumbai di tangan gitu. Itu menyalahi pakem nggak sih? Nggak juga. Kalau dia kalian kreasi nggak apa-apa. Misalnya dia kayak saya nih, misalnya kemarin nyiptain tari sendiri namanya Kipas Ajer. Ya, saya punya imajinasi sendiri untuk kostumnya, tapi tetap ada unsur Betawinya, kainnya ada tumpalnya gitu, celana segala macem. Terus kalau yang topeng paling tidak itu wajib sih tetap harus ada rumbai. Terus ada unsur itu tadi motif dari Betawi. Terus biasanya dia ada kembang topeng, namanya kembang topeng. Oh, yang bagian yang depannya itu. Tuh, nah, tapi kayak pengantin. Iya, benar, kayak pengantin Betawi kan gitu ada gitu. Nah, itu dari topeng tuh unsur kesenian topeng gitu. Karena kenapa dia kembang topeng ya, si tutup kepala itu untuk menghiasi si topengnya itu gitu. Namanya kembang topeng gitu. Tapi itu juga mengalami kreasi-kreasi baru dengan adanya tarian-tarian baru dengan basic topeng. Misalnya lebih sederhana, ada yang cuma diplukin sini tapi tetap yang pakai itu tuh benang-benang yang warna-warni itu. Berarti nggak sekaku itulah ya budaya kita ya. Bisa kok buat dikembangin. Sebenarnya jangan takut buat mempelajari ataupun punya kreasi baru, tapi tetap tahu dulu. Jadi jangan sampai so tahu juga ya, tapi tahu dulu basic akarnya, sejarahnya, kenalin dulu sejarahnya. Baru lu bikin sesuatu yang baru, silahkan gitu. Biar nggak menyalahi pakemnya juga. Asal itu lu punya konsep yang jelas, jangan ngasal-ngasal juga sih. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, itu yang penting tuh, karena sekarang sedihnya adalah anak muda, maksudnya ada keinginan ke sana tapi yang belum dipahamin adalah gimana biar mempertanggungjawabkan apa yang dia buat gitu. Yaitu dengan cara pelajarin dulu yang aslinya, sejarahnya, akarnya itu pelajarin dulu, baru lu bisa mau bikin kayak apa juga dengan basic. Silahkan, nggak ada yang salah kok. Berkesenian, membuat karya itu nggak ada yang salah. Sah asal itu tadi jangan sotoy gitu. Pelajarin dulu nih sejarah lo, pelajarin dulu gitu. Iya.
Oke, mungkin sekian dulu aja ya Kak. Siap. Ini terima kasih banyak banget nih Oh saya juga seneng banget nih jadinya kan bisa dibantu mempromosikan Ah. kesenian. kita berjuanglah untuk pelestarian budaya kita, Betul. kesenian ini. Mungkin sekian dulu teman-teman sekolah dulu. Lanjut lagi di beberapa episode kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.